Kembali lagi bersama saya di pengentahu.com, dan kali ini saya akan membahas perkembangan atau peningkatan apa saja yang terdapat pada konsol Sony PlayStation dari PS4 ke PS5. Tentunya pembahasan saya kali ini bukan dari pengalaman menggunakan konsol, melainkan hasil riset dari semua yang sudah ditulis dan diiklankan oleh Sony PlayStation, serta referensi dari para reviewer di bidang perkonsolan. Kemudian supaya lebih mudah untuk PS4, saya akan lebih banyak mengambil referensi dari PS4 Pro. Oke, langsung saja kita ke video pembahasannya. Secara umum peningkatan PS4 ke PS5 bisa dibilang sangat jauh, bisa juga dibilang tidak terlalu jauh. Dibilang sangat jauh karena teknologi yang digunakan sudah berbeda, selisih waktunya 5 tahun. Kemudian kenapa saya bilang tidak terlalu jauh? Karena adanya backward compatibility. Ya, walaupun ini akan menjadi konsep game dan konsol di masa mendatang, tetapi karena game PS4 bisa dimainkan di PS5, rasanya seperti kita tidak menggunakan PS5 melainkan PS4 Pro Plus atau PS4 Ultimate. Kalau kita melihat ke belakang, jarak antara PS3 dan PS4 itu sangat jauh. Perbedaan yang dibawa dari segi spesifikasi dan konsep game itu naik secara signifikan. Makanya kita tidak bisa bermain game PS3 di PS4 secara langsung. Biasanya ada yang namanya remaster, remake, atau kalau tidak bermain secara streaming menggunakan layanan PlayStation Now. Konsep dukungan backward compatibility ini juga sangat sederhana. Misalkan kita menggunakan PS5 disc version, kita tinggal memasukkan disk PS4 yang kita miliki dan install seperti biasanya. Bedanya kita bisa upgrade di versi PS5 secara gratis. Kalau versi digital, ya tinggal login untuk mendapatkan game yang sudah kita beli. Untuk saat ini, PS5 dirilis dengan konsep variasi jenis game, yaitu digital dan fisik. Berbeda dengan PS4 yang konsep variasinya itu berdasarkan spesifikasi, yaitu Fat, Slim, dan Pro. Misalkan ke depan Sony merilis lagi PS5 dengan spesifikasi terbaru, kita lihat saja apakah nanti ada variasi tipe game digital atau fisik dengan spesifikasi yang berbeda. Misalkan nanti akan ada PS5 Slim digital version dan PS5 Slim disc version. Jika ada, pasti akan memperbanyak variasi dari PS5. Tetapi kita lihat saja perkembangan yang dibawakan oleh Sony PlayStation. Secara visual, PS5 mengusung desain futuristik dengan curve shape bentuk seperti miniatur gedung, baik itu disc version atau digital version. Berbeda dengan PS4 yang mengusung tema compact sederhana. Bahkan dari ketiga variasinya yaitu Flat, Slim, dan Pro, perbedaannya cuma di ketebalan. Kalau menurut saya sendiri sih, saya tidak terlalu suka dengan bentuk PS5. Untuk konsol lebih baik didesain compact dan simple. Jika bukan karena eksklusivitas game, saya akan dengan mantap memilih Xbox Series X daripada PS5 kalau memilih berdasarkan desain. PS5 pertama kali dirilis dengan warna putih, dan saat ini Sony telah merilis versi grey camouflage. Tapi jika kita sudah punya versi yang putih, ada alternatif untuk mengganti cover dengan berbagai macam warna supaya tidak bosan. Sony juga telah merilis controllernya dengan berbagai macam warna. Spesifikasi PS5 jauh 2 kali lipat dibandingkan dengan PS4 Pro. Perbandingannya sama seperti PS4 Slim ke PS4 Pro. Saya akan memberikan perbandingan PS4 Fat, Slim, dan Pro melalui tabel spesifikasi berikut. Dengan spesifikasi tersebut, PS5 memberikan permainan 60 fps native 4K secara default. Berbeda dengan PS4 Pro yang mana kita bisa memilih bermain di kualitas 4K 30 fps dan kalau bermain di 1080p bisa 60 fps. Hal ini akan merujuk pada para developer yang membuat game dengan resolusi 4K. Tidak seperti PS4 yang menjalankan native 4K hanya pada game yang terdapat label PS4 Pro Enhanced. Dan jika game yang tidak mendukung 4K, maka PS4 Pro akan melakukan upscaling atau checkerboard sampai di resolusi 4K. Jadi secara default, jika kita bermain di PS5 menggunakan TV atau monitor 4K, maka bisa langsung native 4K dengan gameplay 60 fps. Dan mungkin ada beberapa game yang bisa mencapai 120 fps.
Untuk resolusi pada PS4 Pro kita hanya bisa memilih antara resolusi 1080 dan 4K dengan FPS yang sudah saya jelaskan tadi. Tetapi di PS5 kita bisa memilih 1080, 2K 1440p dan 4K 2160p. Jadi buat kita yang mempunyai monitor 2K tidak perlu merugi lagi karena hanya bisa bermain resolusi di 1080. PS5 membawa teknologi terbaru yang beberapa waktu ini sering diperbincangkan, yaitu Ray Tracing. Secara sederhana, teknologi ini akan memberikan pantulan cahaya yang ada di dalam game. Jadi kita bisa melihat bayangan objek dan pantulan di air atau kaca. Ya walaupun kita tidak akan selalu melihat kaca atau air ketika bermain, tetapi secara tidak langsung mata kita akan melihat pemandangan yang semakin indah di dalam game. Fitur ini bisa aktif jika kita memilih graphic fidelity dan akan hilang jika kita memilih graphic performance. PS5 menggunakan sistem integrated I/O di mana kinerja CPU, GPU dan storage SSD menjadi satu, sehingga membuat operasional PS5 jadi lebih lancar dan meminimalisir loading time. Sedangkan PS4 masih terpisah, bahkan untuk storage di semua versi masih menggunakan hard drive biasa, bukan SSD. Untuk kapasitas SSD PS5 adalah 825 GB, tapi masih bisa kita upgrade menggunakan SSD M.2. Cara upgrade storage di PS5 juga sangat mudah, di mana kita tidak perlu membackup terlebih dahulu semua isi game yang ada di library, melainkan hanya memasang SSD NVMe di slot yang sudah disediakan. Dan ketika video ini dibuat, Sony juga sudah memberikan update sistem untuk dukungan penambahan storage di PS5. Kalau berbicara soal fitur dari PS5, banyak sekali yang dikembangkan oleh Sony PlayStation yang akan mempengaruhi gameplay kita ketika bermain. Perbedaan gameplay yang paling bisa dirasakan adalah adanya controller inovatif dari PS5, yaitu DualSense. Bahkan sekarang juga ada controller terbaru dari PS5, yaitu DualSense Edge dengan kustomisasi yang lebih banyak. DualSense memberikan kita pengalaman gameplay yang lebih imersif, karena controller ini mempunyai fitur yang namanya adaptive trigger, di mana kita bisa merasakan tekanan yang berbeda pada trigger L2 dan R2, dan haptic feedback, di mana kita bisa merasakan getaran yang berbeda di setiap area atau lintasan yang kita lalui. Untuk DualSense Edge juga terdapat banyak sekali kustomisasi. Kalau kalian ingin tahu bagaimana DualSense Edge, kalian bisa klik card yang ada di atas, karena saya sudah pernah membahas secara detail. Selain perkembangan fitur secara fisik, PS5 juga memberikan pengalaman bermain di dalam game yang berbeda. Jargonnya saja sudah play like never before. Jadi ya memang kalau main PS5 itu seperti menghirup udara segar yang belum pernah kita hirup. Di dalam game ada yang namanya fitur Game Help. Fitur ini akan berguna untuk memberikan clue ketika bermain. Jadi misalkan kita pusing untuk mencari jalan keluar, tidak perlu bingung, tinggal melihat game tips yang ada. Ada lagi fitur yang membuat saya kepengen beli PS5. Yang pertama adalah game based multiplayer. Kita bisa spectate teman yang sedang bermain, sekaligus ngobrol atau memberikan pesan singkat. Jadi misalkan saya baru saja online, kemudian ada teman yang sedang bermain dan dia membuka share play, saya langsung bisa spectate gameplaynya, sekaligus menunggu permainan selesai dan bergabung setelahnya. Atau dalam game based multiplayer tersebut kita bisa aktif bermain bersama teman. Yang kedua adalah multitasking multiplayer. Ketika bermain bersama teman, kita bisa melihat view gameplay anggota kita secara langsung. Bisa ditampilkan pop-up di layar kita. Posisinya juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak menyulitkan pandangan bermain game. Hal ini akan membantu sekali strategi dalam permainan, tetapi pastinya tidak semua game saat ini bisa menggunakan fitur tersebut. Dan pada saat dicontohkan, Sony mengambil gameplay dari Call of Duty yang menurut saya memang cocok sekali dengan fitur tersebut. Dan masih banyak lagi fitur multiplayer yang diiklankan oleh Sony. Sedangkan untuk single player ada yang namanya Challenger. Kita bisa memilih progress game yang sedang kita mainkan dan juga bisa menantang teman untuk bisa mengalahkan rekor kita dalam progress tersebut. Tentunya semua fitur yang diperkenalkan oleh Sony tersebut tidak ada pada semua game. Kalau saya amati mungkin hanya pada game yang benar-benar didevelop untuk PS5.
PS5 juga memberikan pengalaman bermain game 3D audio, tentunya dengan hardware yang sesuai. Dan semua aksesoris yang ada di PS4 sebelumnya juga ada khusus untuk PS5, seperti kamera, headset, dukungan VR. Mungkin ada yang berbeda adalah adanya remote untuk PS5, jadi kita tidak perlu menggunakan DualSense ketika menggunakan konsol sebagai media entertain. Dan kalau berbicara tentang library game yang ada di PS5, sekarang sudah berjalan stabil. Dalam arti sudah ada beberapa game dengan kualitas 4K. Tidak seperti PS4 dulu yang ketika saat dirilisnya, PS4 masih menunggu kira-kira 1 tahun, baru ada game-game dengan kualitas 4K. Hadirnya PS5 saat ini membuat industri game semakin besar dan dikenal banyak kalangan, terutama dunia perkonsolan. Jika dahulu PS4 masih bisa di-compare dengan rakitan PC, untuk saat ini PS5 jauh dari PC. Ya memang betul pasti bisa merakit PC dengan kemampuan lebih dari PS5, tapi budget yang dikeluarkan bisa 3 kali lipat dari harga PS5. Saat ini PS5 dijual dengan harga 8 jutaan untuk digital version dan 10 jutaan untuk disc version. Harga ini saya mengambil referensi dari official store Sony Center. Ya walaupun tertulis stoknya habis. Dan kalau kalian lihat di toko distributor, harganya bisa selisih sedikit lebih mahal. Aneh sekali, biasanya toko resmi itu menjual barang dengan harga yang lebih tinggi daripada toko distributor. Tapi kali ini karena memang saking banyaknya pembeli, toko biasa berani memberikan harga yang lebih mahal. Jadi itulah beberapa hal yang bisa saya bahas tentang perkembangan PS4 ke PS5. Tentunya kalau kita bermain dan merasakan secara langsung akan lebih bisa memahami dengan pasti bagaimana bermain di konsol PS5. Tapi paling tidak dengan beberapa penjelasan tersebut bisa membantu kalian untuk memantapkan hati membeli PS5 di akhir tahun ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. What do you even know of Godhood? In your lifetimes, has anyone ever worshipped you? Ever prayed to you? Can you even imagine that kind of love? No! You don't care about anything beyond yourself. Beyond the monster who kills without cause. Fate only binds you if you let it. Do what is necessary. Not because it is written. PlayStation